Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam kali ini kami akan warahmatullahi wabarakatuh. mendiskusikan mengenai eh, kebijakan-kebijakan urban health di kala pandemi ini. Kita akan membandingkan di kota Seoul, Korea Selatan dengan kota Bandung. Nah, di kesempatan hari ini saya Devan akan berperan sebagai host. Nah, selain saya ada beberapa panelis di sini yang akan membahas mengenai PPT yang sudah kelompok 2 bikin. Ya, yang pertama adalah Rota Sanchez, Adila Nabila, Boni Arif, Muhammad Ricardo, Fahri Rizky Zulfikar, Ingrid Heva Hustina, Muhammad Yusuf, Randy Victor Watimena, Devan Rasendria Perdana, saya sendiri, Pinkan Sondak, Irsad Fajrianto, Almendo JR Korwa, dan Prisya Tilman. Mantap. Adila mungkin bisa menjadi panelis pertama yang menjelaskan mengenai penerapan urban health yang ada di South Korea. Ini dibaca ya? Untuk waktu dipersilakan. Penerapan urban health di Seoul, Korea. Korea Newtons. Definisi dari Korea Newton sendiri merupakan proyek pembangunan kota yang dilakukan oleh pemerintah Korea dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tertentu negara untuk mengamankan swasembada, kenyamanan, dan keamanan baik di tingkat kota maupun nasional. Next. Without development, proses pembangunan Korea Newtons. Kekurangan perumahan, kemacetan lalu lintas, polusi lingkungan, bencana alam, masalah sosial ekonomi, pengangguran, kriminalitas, dan sebagainya, pasokan perumahan yang luas atau perbaikan lingkungan perumahan, transportasi metropolitan, dan pembangunan berkelanjutan kota mandiri. Terima kasih moderator sekaligus majelis yang terhormat. Manajemen lahan pada Korea Newton diantaranya adalah membangun kota baru atau Newton di Korea Selatan sendiri diawali karena adanya permasalahan perumahan dan permukiman di negara ini. Ya, di negara tersebut ada permasalahan, makanya pemerintah Korea di sana berinisiatif untuk membuat Korea sebagai Newton gitu di sana itu. Di antaranya adalah faktor lahan, wilayah, tampak atau lahan untuk pembangunan perumahan baru belum tersedia. Menurun penggunaan survei 200 lahan, penggunaan lahan perumahannya hanya 3,2% dari total wilayah nasional. Harga tanah ada zonasinya dong. Udah ada, mereka udah udah rapi gitu loh, penataan kotanya. Mungkin ini di daerah yang Bundong, Lisan ini, Pyeongchon, Sanbong, Jungdong ini kayaknya baru tahap ini ya? Pemetaan baru ya, atau gimana sih? Iya, jadi proyek Korea Newton ini itu mulai tahun 2016 sampai di 2030. Jadi sekarang masih tahap pembangunan. Oh, pantesan. Iya. Pas aku bulan kemarin ke Korea ini masih dalam tahap pembangunan. Pulang kampung. Terus kalau di Gangnam itu khusus perumahan apa ya? Kalau kemarin pulang kampung? Shot.
Nah, di Korea itu ya kayaknya ada juga khusus perumahan orang kaya itu emang udah ada pemetaannya di sana. Kayak di Gangnam itu, contohnya itu emang perumahan-perumahan elit gitu. Tapi kalau Bundang, Lisan, Pyeongchon, Sanbon, Jungdong ini konsepnya untuk ekonomi menengah ke atas atau ke bawah ya? Nah, nggak apa-apa. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman masih ingat mata kuliah Ibu Lia di TGPL kalau nggak salah ya, konsep-konsep dalam pembangunan kota itu kan ada beberapa jenis. Nah ini bagian dari CDB, yaitu sentral yang berada di tengah-tengah. Nah menurutnya adalah perumahan yang terletak di ibu kota atau di tengah-tengah kota itu hanya di perumahan untuk diperuntukkan kelas menengah dan ke atas. Nah bisa jadi karena 5 proyek ini berada di tengah kota, di tengah negara, bisa jadi ini diperuntukkan untuk masyarakat kelas menengah ke atas. Begitu sih. Tapi kan sebelumnya udah ada untuk ekonomi ke atas itu emang khususnya di daerah Seoulnya, ibu kotanya kan Seoul kan, terus udah Gangnam, terus Incheon. Ini di Seoul. Adila, ini di Seoul, Adila. 5 kawasan ini letaknya di Seoul. Iya, Seoul itu ibu kota, Seoul ada tempatnya. Terus Bungdong, Lisan, Pyeongchon ini nama-nama daerahnya gitu, distriknya. Kan sebenarnya kalau ekonomi menengah ke atas udah ada tempatnya di Gangnam. Berarti di Korea banyak orang kaya ya? Makanya harus dibangun perumahan baru ya? Mungkin itu kebutuhan akan perumahan yang ke atas itu masih dibutuhkan. Bapak moderator izin menambahkan, Bapak moderator. Iya boleh. Mungkin kalau kita kembali berkaca ke apa yang sebelumnya dijelaskan bahwa si proyek perumahan ini tuh kan dibangun tuh emang karena masalah lahan yang sudah sempit dan tidak bertambah segitu aja, akan tetapi penduduk di kota Seoul terutama di 5 distrik ini tuh semakin bertambah, maka kebutuhan akan tempat tinggal pun semakin tinggi. Mungkin itu kan yang tadi sudah dijelaskan di awal, isu kenapa proyek ini tuh bisa proyek pembangunan perumahan ini tuh bisa dibangun. Mungkin seperti itu tambahannya. Terima kasih. Mau nambahin juga ya, untuk di Korea itu sebenarnya pemerintahnya itu udah memberi permukiman untuk ekonomi ke bawah juga di pusat kota juga. Cuman nggak tahu ya kenapa ini ada pembangunan baru ya. Karena di Korea sendiri termasuk mahal sih tanah-tanahnya sama kayak di Hong Kong. Makanya jadi pemerintah itu kayak ngasih sewa gitu ke masyarakatnya. Iya, nggak ada. Jadi kita sewa gitu ke pemerintah. Tapi tinggalnya di rumah rusun gitu, kayak apartemen. Nggak kayak perumahan kumuh sih. Kurang tahu juga ya. Ada. Kayak yang masih single, udah menikah, terus kayak punya anaknya 2, atau kan orang Korea nggak banyak tuh kan punya anaknya. Itu tuh beda gitu ukurannya, tapi masih tetap di itu sih, di lingkungan yang sama, cuman beda tower gitu. Dan di Korea sendiri pemerintahnya itu nyewain bangunan itu udah include di dalamnya itu barang-barang, jadi kita tuh tinggal bawa baju doang. Nah sebenarnya sih kalau misalnya kita lihat dari urban health itu, sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dibuat juga sebenarnya udah sedikit menyinggung dengan
kehidupan sehat gitu, dimana memang ada suatu tempat di Seoul tadi, mungkin ada beberapa tempat yang populasinya itu ada persenannya gitu, jadi membuat si kawasan itu tidak kumuh. Ini kan juga sama kayak penanggulangan untuk apa namanya, tidak berkerumun gitu. Jadi sebenarnya kebijakan ini juga udah memperhatikan itu gitu. Jadi setiap tempat dikasih presentasinya berapa persen biar tidak kumuh. Dan juga kalau kita masukin ke COVID sekarang juga benar berpengaruh gitu. Jadi tidak ada penularan yang cukup signifikan. Korea kan termasuk yang cepat juga tuh. Mungkin begitu sih. Karena memang kalau misalnya kebijakan yang dibikin dari ketika COVID memang belum ada si ininya, belum ada kebijakannya, karena itu kan bersifatnya dia itu spontanitas gitu. Berapa mungkin begitu sih. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Selamat sore untuk kalian semua. Terima kasih Bapak Moderator sudah menyilahkan saya untuk menjelaskan slide ini. Jadi untuk slide ini akan menjelaskan tentang arahan kebijakan tentang kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung. Jadi dalam arahan kebijakan tentang kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung ini sudah tertera dalam RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung mengenai permasalahan permukiman kumuh dan menjadi salah satu isu strategis yang prioritas untuk ditangani. Nah, sedangkan untuk kebijakan mengenai arahan pengembangannya, pengembangan untuk kawasan perumahan termasuk fasilitas pendukung perumahan berupa fasilitas sosial ataupun fasilitas umum lingkungan perumahan di Kota Bandung adalah sebagai berikut. Next. Nah, jadi untuk salah satu arahan kebijakan untuk permukiman atau perumahan di Kota Bandung ini yakni membatasi proporsi kawasan perumahan maksimum 60% dari luas lahan Kota Bandung atau sebesar 10.037.790 hektar dan disiapkan untuk menampung kurang lebih dari 2.944.860 jiwa. Nah, sementara itu pada tahun 2000 luas lahan permukiman sudah mencapai kurang lebih 53% dari lahan keseluruhan, yaitu seluas 8.866,72 hektar yang menampung 2.136.260 jiwa. Nah, karena di tahun 2000 ini sudah permukiman sudah mencapai kurang lebih 53% dan sedangkan maksimum 60%, jadi mengembangkan perumahan secara vertikal untuk wilayah kecamatan atau kawasan yang padat penduduk dengan memperhatikan ketersediaan prasarana yang ada. Perumahan vertikal ini meliputi rumah susun dengan ketinggian maksimum 5 lantai, apartemen rendah dengan ketinggian sampai 8 lantai, dan apartemen tinggi dengan ketinggian lebih dari 8 lantai. Prasarana yang harus dipertimbangkan terutama ketersediaan kapasitas prasarana jalan dan air bersih. Karena waktu juga sudah hampir habis ya, mengenai
kebijakan ini perbandingan antara kebijakan di Seoul dengan kota Bandung. Sebenarnya kalau di Seoul kan memang sudah tertata ya. Cuman kalau misalnya di Bandung memang saat ini masih ada beberapa daerah yang belum di relokasi gitu karena ya seperti masih banyak lah vulkan kumuh. Dan sebenarnya kejadian kemarin kayak Taman Sari itu mungkin salah satu ini apa namanya untuk menyehatkan termasuk dalam kebijakan urban health juga karena membuat kawasan tidak kumuh sehingga sehat gitu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon dimaafkan ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.